Pensiunan PNS di seluruh Indonesia tidak mengharapkan kenaikan gaji yang angkanya fantastis atau signifikan. Misalnya, mereka tidak mengharapkan gaji naik hingga ratusan persen. Asal gajinya naik misalnya 10% atau 5% itu juga sudah membuat para pensiunan PNS di seluruh Indonesia merasa sangat bahagia. Sayangnya sampai saat ini Presiden Pak Prabowo Subianto belum memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara. Nah, kita akan bahas sampai detail, tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, para mantan abdi negara itu masih harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari awal bulan sampai akhir bulan dengan gaji yang tetap yaitu 1,7 juta sampai 4,9 juta rupiah sebulan. Di tengah situasi yang saat ini apa-apa serba mahal, misalnya harga sembako mahal, harga minyak mahal, harga telur lebih mahal, kemudian harga daging lebih mahal, itu tentu saja membuat para pensiunan PNS harus putar otak untuk mencukup-cukupkan gaji yang mereka dapatkan dari pemerintah agar kebutuhan hidup itu cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Masalahnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, kita kan sama-sama tahu bahwa saat ini ekonomi itu kan memang dianggap sedang tidak baik-baik saja, ada banyak PHK massal, kemudian juga daya beli masyarakat menurun. Nah, hal itu kan menjadi sebuah kombinasi yang tentu saja sangat tidak menyenangkan bagi masyarakat, khususnya bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Solusinya mungkin tentu saja memang pemerintah itu harus menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Seperti di ucapan saya awal tadi, memang para pensiunan PNS itu kan tidak mengharapkan gaji yang sangat signifikan kenaikannya, tidak seperti misalnya kalau kita ambil contoh dari para hakim. Bapak dan Ibu semua pasti sudah tahu bahwa Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan menjanjikan kenaikan gaji yang sangat signifikan bagi para hakim di seluruh Indonesia. Salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari para hakim karena Pak Prabowo itu mengaku mendengar kabar bahwa masih ada para hakim di seluruh Indonesia yang hidupnya itu masih ngontrak. Selain itu juga Pak Prabowo Subianto bertujuan menaikkan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum yang ada di tanah air. Kenaikan gaji yang akan diterima oleh para hakim itu kan juga sangat besar tuh. Bahkan hakim yang levelnya paling junior itu akan mendapatkan kenaikan gaji hingga 280%. Di sisi lain, kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS itu kan memang sampai saat ini belum diwujudkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto atau oleh pemerintah. Nah, kita berandai-andai menjadi begini Bapak dan Ibu semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa para pensiunan PNS itu kan sebenarnya tidak mengharapkan gaji yang naik secara signifikan, angkanya ratusan persen. Misalnya gaji untuk para pensiunan PNS itu naik hanya 5%, 6%, ataupun 7%, itu kan sebenarnya sudah bisa untuk membuat para pensiunan PNS itu merasa sangat senang atau merasa sangat bahagia. Karena apa? Ketika gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu dinaikkan, mereka itu merasa dihargai dan jasa-jasa mereka selama masih menjadi ASN aktif atau selama masih menjadi PNS aktif itu tidak dilupakan oleh negara. Kita kan juga tidak boleh menutup mata bahwa selama ini dalam beberapa tahun kebelakang itu kan kenaikan gaji bagi para PNS itu kan memang angkanya itu kan tidak sampai ratusan persen tuh. Kita ambil contoh di era Pak SBY saat itu kan kenaikan gaji itu juga tidak menyentuh angka hingga ratusan persen. Bahkan ketika Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi itu menjadi presiden, kenaikan gaji untuk PNS itu kan juga di kisaran 5%-an. Itu artinya negara itu kan memang tidak perlu untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara hingga angkanya itu ratusan persen seperti yang akan didapatkan oleh para hakim. Selain itu, menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS itu juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup atau taraf hidup mereka. Karena apa? Ya, kita sama-sama ketahui bahwa saat ini itu kan memang ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya pas-pasan, bahkan hidupnya itu kekurangan. Yang tidak kalah menyedihkan atau memprihatinkan itu adalah ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya harus terjebak hutang atau terlilit hutang demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari awal bulan sampai akhir bulan. Situasi itu kan sebenarnya cukup memprihatinkan karena apa? Ya sekali lagi, para pensiunan PNS itu kan ketika mereka masih aktif sebagai abdi negara, mereka memiliki jasa yang sangat besar, mereka memiliki peran yang sangat tinggi di pelayanan publik. Tapi sayangnya ketika mereka sudah pensiun, mereka itu kan kesejahteraannya itu memang belum terjamin sepenuhnya atau taraf hidup mereka itu kan
belum seperti yang diinginkan. Kalau kita merujuk mengenai kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS, ya sekali lagi memang para pensiunan PNS itu kan tidak serakah. Mereka itu kan tidak menginginkan atau tidak berharap kenaikan gaji yang angkanya itu terlalu fantastis. Cukup misal mereka mendapatkan kenaikan gaji sebesar misalnya 3%, 4%, ataupun 5%, hal itu sudah akan membuat mereka itu merasa sangat dihargai atau dimanusiakan. Tapi menjadi begini Bapak dan Ibu semua, memang sampai saat ini pemerintah itu kan belum mengeluarkan regulasi yang resmi yang memutuskan bahwa gaji untuk para mantan abdi negara atau para pensiunan PNS itu akan dinaikkan. Beberapa waktu yang lalu kita kan Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan sudah mengeluarkan Perpres nomor 79 tahun 2025. Nah, Perpres itu sempat menimbulkan harapan bagi para pensiunan PNS karena mereka menganggap gaji untuk mereka itu akan dinaikkan. Tapi yang menjadi atau yang perlu digarisbawahi begini Bapak dan Ibu semua, di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu kan tidak disebutkan adanya kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Itu artinya gaji yang akan dinaikkan itu adalah untuk PNS ataupun ASN aktif seperti guru, dosen, tenaga pendidik, kemudian penyuluh, TNI, Polri, bahkan pejabat negara. Situasinya menjadi begini atau menjadi rumit karena apa? Ketika negara itu akan menaikkan gaji untuk para pensiunan PNS, tentu saja negara itu harus menghitung ulang atau mengkaji ulang APBN atau fiskal yang dimiliki oleh negara. Karena apa? Biaya atau beban gaji untuk para pensiunan itu kan memang angkanya itu cukup besar tuh. Di tahun 2024 kemarin, beban gaji untuk pensiunan itu kan mencapai 164,4 triliun rupiah. Nah, kalau harus naik di angka ratusan persen, misalnya 280% seperti yang diterima oleh hakim, ya tentu saja APBN itu akan terganggu. Tapi, kalau mungkin hanya naik 5% ataupun 4%, mungkin kenaikannya itu kan tidak terlalu signifikan dan mungkin tidak terlalu mengganggu neraca keuangan yang dimiliki oleh negara. Nah, hal itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden Pak Prabowo Subianto dan jajarannya, khususnya Menteri Keuangan Pak Purbayayudi Sadewa, untuk mempertimbangkan apakah akan menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia atau tidak. Karena apa? Ya kita tidak boleh menutup mata. Banyak pensiunan PNS yang saat ini itu kan memang sangat berharap ada kemurahan hati dari Presiden Pak Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji sehingga taraf hidup atau kesejahteraan mereka itu akan meningkat atau akan lebih baik lagi. Tapi yang pasti begini Bapak dan Ibu semua, jangan sampai mudah percaya dengan berbagai konten yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah itu sudah resmi menaikkan gaji untuk para mantan abdi negara, karena semua konten itu kan sudah ditepis atau sudah dibantah oleh PT Taspen. Jadi PT Taspen itu menyatakan bahwa sampai saat ini itu kan belum ada regulasi atau keputusan resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji untuk para mantan abdi negara. Ya kita sama-sama berdoa, sama-sama berharap agar ada kemurahan hati dari pemerintah untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.